Dalam menghadapi tantangan dewasa ini, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan melalui penetapan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor, dan peningkatan pengelolaannya setara berjenjang pusat dan di daerah. Untuk itu, disahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan, baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung. Adapun definisi dari pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Adapun asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit. Adapun kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktek. Pasal 2 Undang-undang ini beraskan A. Perikemanusiaan, B. Manfaat, C. Pemerataan, D. Etika dan profesionalitas, E. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban, F. Keadilan, G. Pengabdian, H. Norma agama dan perlindungan. Pasal 3 undang-undang ini bertujuan untuk yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu menyandagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang keempat yaitu mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dan yang kelima yaitu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Klasifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang pertama yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga psikologis klinis, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Adapun asisten tenaga kesehatan yang pertama yaitu asisten perawat, tenaga teknis kefarmasian, asisten dental, asisten teknisi laboratorium medis, asisten teknisi pelayanan darah. Perencanaan dan pengadaan tenaga kesehatan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Faktor perencanaan tenaga kesehatan pasal 15. 1. Jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga kesehatan. Yang kedua, penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang ketiga, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, kemampuan pembiayaan. Yang kelima, kondisi geografis dan sosial budaya. Dan yang terakhir, kebutuhan masyarakat. Dari Peraturan Perundangan Nomor 51 Tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, yang artinya apoteker adalah seseorang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia.
Sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Adapun jenis pekerjaan kefarmasian yang pertama yaitu pengadaan, yang merupakan sebagian dari proses untuk menyediakan obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan. Nah, fungsi pengadaan ini dapat dilakukan dengan pembelian, pembuatan, penukaran, ataupun penerimaan sumbangan atau hibah. Nah, adapun dari undang-undang terdapat di pasal 6 yaitu pengadaan sediaan farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi. Dan juga pengadaan sediaan farmasi harus dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat sediaan farmasi. Adapun jenis pekerjaan kefarmasian yang kedua yaitu produksi, yang merupakan sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetika. Adapun isi dari pasal ke-7 hingga ke-13 meliputi pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian. Dan juga pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan proses produksi dan pengawasan mutu sediaan farmasi pada fasilitas produksi sediaan farmasi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun jenis pekerjaan kefarmasian yang ketiga yaitu distribusi, yang merupakan suatu kegiatan penyaluran persediaan baik obat maupun bahan obat sesuai dengan persyaratan guna menjaga kualitas yang didistribusikan barang tersebut. Nah, distribusi juga merupakan suatu aspek yang penting dalam menjamin kualitas sediaan baik sampai ke tangan konsumen. Nah, dalam undang-undang terdapat pasal 14 sampai 18 yang meliputi setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab yang dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian. Dan juga tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dalam fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang distribusi atau penyaluran. Dan juga pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan proses distribusi atau penyaluran sediaan farmasi pada fasilitas distribusi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, pada pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian yang merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, adapun isi dari pasal 19 sampai 29 meliputi fasilitas pelayanan kefarmasian berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian, dan juga apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Dan juga dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat mengangkat seorang apoteker pendamping yang memiliki SIPA, dan juga mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien. Dan juga tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian wajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Persyaratan tenaga kesehatan yang pertama yaitu persyaratan asisten tenaga kesehatan memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan di bawah jenjang D3. Yang kedua yaitu memiliki kompetensi berdasarkan ilmu pengetahuan atau keterampilan dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktek. Yang ketiga yaitu memiliki STR bagi yang menjalankan praktek, dan yang keempat yaitu memiliki surat izin praktek. Tenaga kefarmasian dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang registrasi, izin praktek, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kefarmasian yang telah memiliki sertifikat kompetensi
dan telah mempunyai kualifikasi tertentu, serta diakui secara hukum untuk menjalankan pekerjaan atau praktik profesinya. Registrasi terbagi yaitu yang pertama registrasi umum, yang kedua ada persyaratan registrasi. Kemudian yang ketiga, sertifikat kompetensi profesi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang apoteker untuk dapat menjalankan pekerjaan atau praktik profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Kemudian yang keempat ada tata cara memperoleh surat tanda registrasi. Kemudian yang kelima, registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap tenaga kefarmasian yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang telah berlaku. Yang kemudian yang terakhir, pencabutan surat tanda registrasi apoteker dan juga surat tanda registrasi tenaga teknik kefarmasian. Registrasi umum berisi pasal 2-6 meliputi setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi yang berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga teknik kefarmasian. Untuk dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian, apoteker yang telah memiliki STRA khusus tidak memerlukan surat izin praktek apoteker atau surat izin kerja apoteker, tetapi wajib melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. STRA dan STRTTK berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan. Adapun tahap registrasi lainnya yaitu persyaratan registrasi yang merupakan syarat pencatatan resmi terhadap tenaga kefarmasian yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu serta diakui secara hukum untuk menjalankan pekerjaan atau praktik profesinya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 dalam pasal 7 menyebutkan bahwa untuk memperoleh STRA, apoteker harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ijazah apoteker, yang kedua memiliki sertifikat kompetensi profesi, yang ketiga yaitu mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker, yang keempat mempunyai surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik, dan yang kelima membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Kemudian persyaratan dan pembuatan STRTTK dalam pasal 8 disebutkan bahwa persyaratan STRTTK yang pertama memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan, yang kedua memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, kemudian yang ketiga memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, yang keempat memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi, dan yang kelima membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. STRTTK berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk registrasi ulang pun membutuhkan sertifikat kompetensi. Selanjutnya yaitu sertifikat kompetensi profesi yang berisi pasal 9-11 meliputi bagi apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung yang diajukan oleh perguruan tinggi secara kolektif 1 bulan sebelum pelantikan dan pengucapan sumpah apoteker baru. Sertifikat kompetensi profesi berlaku selama 5 tahun dan dapat dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya. Adapun tata cara memperoleh surat tanda registrasi yaitu apoteker mengajukan permohonan kepada KFN dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam formulir 1 yang terlampir, dan juga surat permohonan STRA harus melampirkan yang pertama fotokopi ijazah apoteker, yang kedua fotokopi surat sumpah atau janji apoteker, yang ketiga fotokopi sertifikat kompetensi profesi yang masih berlaku, yang keempat surat keterangan senat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik, surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, dan pas foto terbaru berwarna sebanyak 2 lembar.
Permohonan STRA dapat diajukan dengan menggunakan teknologi informatika atau secara online melalui website KFN. Dan juga untuk registrasi ulang pada pasal 15 dilakukan dengan melampirkan surat tanda registrasi yang lama. Registrasi ulang harus dilakukan minimal 6 bulan setelah STRA atau STRTTK habis masa berlakunya. Pencabutan STRA atau STRTTK pada pasal 16 dapat dilakukan karena yang pertama, permohonan yang bersangkutan, yang kedua, memiliki STRA atau STRTTK tidak lagi memenuhi persyaratan fisik atau mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat keterangan dokter. Yang ketiga, melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian atau melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Pada izin praktek dan izin kerja, yang pertama bagian umum berisi pasal 17-20 meliputi setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Dan SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIK hanya diberikan untuk satu set tempat fasilitas kefarmasian. Sedangkan SIPA bagi apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas kefarmasian. Selanjutnya, dilakukan pencabutan terdapat dalam pasal 23 karena Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat mencabut SIPA, SIKA, atau SIKTTK karena yang pertama, atas permintaan yang bersangkutan. Yang kedua, STRA atau STRTTK tidak berlaku lagi, yang bersangkutan tidak bekerja pada tempat yang tercantum dalam surat izin. Yang ketiga, yang bersangkutan tidak lagi mematuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan ditempatkan dengan surat keterangan dokter. Yang keempat, melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian berdasarkan rekomendasi KFN atau melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Pencabutan ini dikirim kepada pemilik SIPA, SIKA, atau SIKTTK dengan tebusan Kepala Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan organisasi profesi atau organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian. Pada pelaporan izin praktek dan izin kerja terdapat pada pasal 24 yang berbunyi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian SIPA, SIKA, dan SITTK serta pencabutannya setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi wajib melaporkan rekapitulasi pemberian SIPA, SIKA, dan SIKTTK serta pencabutannya setiap 6 bulan sekali kepada Direktur Jenderal.